Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah wa 'azama naf'ah bi ulumi wa ulumikum fid dharni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i, bab fardu-fardunya wudu. Kam furudul wudu'i? Berapa fardu-fardunya wudu? Furuduhu sittatun. Furuduhu fardu-fardunya wudu sittatun ialah 6. Al-awwalu an-niyatu inda ghasli wajhi. Al-awwalu yang pertama an-niyatu ialah berniat inda ghasli wajhi di waktu membasuh muka. Ats-tsani yang kedua ghaslul wajhi ialah membasuh muka. Ats-tsalitsu yang ketiga ghaslul yadaini ila mirfaqaini. Ghuslul yadaini ialah membasuh kedua tangan ila mirfaqaini sampai kedua siku. Ar-rabi'u yang keempat mashu ba'di ra'si au sya'rihi. Mashu ba'di ra'si yang keempat ialah mengusap sebagian kepala au sya'rihi atau rambutnya kepala. Al-khamisu yang kelima waslur rijlaini ila ka'baini. Waslur rijlaini ialah membasuh kedua kaki ila ka'baini sampai kedua tumit. As-sadisu yang keenam at-tartibu ialah tertib. Fardunya wudu itu 6. Yang pertama niat, dan niat itu tempatnya di hati, mengucapkan kalimat niat hukumnya sunnah. Kapan kita menancapkan niat? Di waktu membasuh muka. Ketika kita sedang ingin membasuh muka, maka kita niatnya ditancapkan. Niat ditancapkan ketika membasuh muka di fardonya wudu. Kemudian lanjut dengan membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat, membasuh sebagian kepala atau sebagian dari rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua tumit. Sedangkan yang keenam, tertib. Tertib adalah artinya berurutan. Yang pertama harus ditaruh yang pertama, yang kedua ditaruh nomor 2, yang ketiga harus ditaruh nomor 3, sedangkan yang keempat ditaruh di nomor 4, yang kelima itu ditaruh di nomor 5. Itulah tertib. Kam sunanul wudu'i? Berapa sunnah-sunnahnya wudu? Sunanuhu kathiratun minha. Sunanuhu sunnah-sunnahnya wudu kathiratun ialah banyak. Minha dari yang banyak. Yang pertama at-tasmiyatuh ialah membaca basmalah. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Yang kedua sunnahnya wudu wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'ah. Wa ghuslul kaffaini ialah membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima sebelum masuk keduanya al-ina'ah kepada bejana. Sunnahnya wudu ialah membasuh kedua tangan sebelum kedua tangan ini masuk kepada bejana, yang mana bejana ini tempatnya wudu. Maka disunnahkan kedua tangan ini dibasuh terlebih dahulu. Sunnah yang ketiga wassiwakuh ialah bersiwak. Artinya gosok gigi. Menggosok gigi hukumnya adalah sunnah. 4. Wal madmadatuh, dan berkumur-kumur. Yang kelima wal istinsyakuh, dan menghirup
air ke dalam hidung, menggosok gigi, kumur-kumur, dan menghirup air ke dalam hidung, ini sunnahnya dilakukan sebelum berwudu, masuk ke wudu. Terus keenam, sunnahnya wudu, wa mashu jami'i ra'sih, dan mengusap semua kepala. Mengusap semua kepala hukumnya sunnah, sedangkan fardunya hanya sebagian. Ketika kita mengusap sebagian kepala, maka sah wudhu kita, tapi tidak sunnah. Tapi ketika kita membasuh semua kepala, kita dapat sah wudhu kita dan dapat pahala sunnahnya. Yang ketujuh, wa mas'ul udunaini dhahirihima wa batinihima. Wa mas'ul udunaini, mengusap kedua telinga, dhahirihima, yang luarnya keduanya, wa batinihima, dan dalamnya keduanya. Nomor 7, sunnahnya wudu mengusap kedua telinga, baik luarnya telinga maupun dalamnya telinga. Artinya kedua telinga ini dibasuh, diusap di luarnya dan di dalamnya. Itu sunnahnya wudu. Kedelapan, wa takhlilul lihyati kathifati. Wa takhlilul lihyati, dan menyela-nyela jenggot al-kathifati, yang lebat. Ketika salah satu dari kita mempunyai jenggot yang lebat, itu biasanya kaum laki-laki mempunyai jenggot yang lebat, maka sunnahnya di sela-sela jenggot tersebut. Yang kesembilan, wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini. Wa takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyelai jemari kedua tangan, warrijlaini, dan kedua kaki. Menyela-nyelai jemari kedua tangan dan jemari kedua kaki hukumnya sunnah. Yang ke-10, wa taqdimul yumna ala yusra. Wa taqdimul yumna, dan mendahului yang kanan, ala yusra, atas yang kiri. Artinya kanan dulu, setelah kanan selesai baru yang kiri. Yang ke-11, sunnahnya wudu, wa tathlithuh, dan 3 artinya diulang sampai 3 kali. Contoh, ketika membasuh kedua tangan, maka tangan yang kanan terlebih dahulu dibasuh 3 kali, dan pindah ke tangan kiri dibasuh 3 kali. Nah, ketika kita membasuh 3 kali, maka hukumnya sunnah. Yang ke-12, wal muwalatuh, dan cepatan. Arti cepatan di sini jangan cepat kilat, tapi ketika sudah membasuh kedua tangan, maka kita secepatnya mengusap sebagian kepala atau mengusap semua kepala. Jangan tunggu lama sampai 1 menit bahkan lebih, jangan ya. Yang ke-13, sunnahnya wudu, wa du'a ba'dahu, dan berdoa setelah wudu. Disunahkan berdoa setelah wudu. Kam nawakidul wudu'i, berapa batalnya wudu? Jawab, nawakidul wudu'i khamsatun. Batalnya wudu khamsatun ialah 5. Al-awwalul khariju min ahadis sabilaini. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju ialah keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu jalan yang 2. Ats-tsani an-naumu ghairu mumakkinin maq'adahu minal ardi.
Atsani, yang kedua, an-naumu ialah tidur, ghairu mumakkinin, yang tidak menempatkan, maq'aduh tempatnya duduk, minal ardi dari bumi. Ats-tsalitsu, yang ketiga, zawalul akli bisukrin au junubin au idma'i. Zawalul akli ialah hilangnya akal, bisyukrin sebab mabuk, au jununin atau junub, au jununin atau gila, bukan junub, maaf, au jununin atau gila, au imain atau ayan, penyakit ayan. Ar-rabi'u, yang keempat, lamsul mar'ati ajnabiyati. Lamsul mar'ati ialah menyentuh wanita al-ajnabiyati yang lain. Al-khamisu, yang kelima, mashu farjil insani bibatinil kaffi. Ialah membasuh farjinya manusia bibatinil kaffi, sebab dalamnya tangan. Batalnya wudhu di sini ada 5. Yang pertama, keluarnya dari salah satu jalan yang 2, artinya dari kubul ataupun dubur. Yang kedua, tidur yang tidak menempati tempat tidur dari bumi. Yang ketiga, hilangnya akal karena mabuk atau karena gila atau karena ayan. Maka jikalau orang hilang akal, mabuk, gila, sedang ayan, maka wudunya batal. Yang keempat, menyentuh wanita lain atau yang wanita menyentuh laki-laki lain. Ini sudah dibahas di kitab Mabadi juz 1. Siapa ajnabi atau perempuan yang lain itu sudah dibahas, atau laki-laki yang lain itu sudah dibahas di Mabadi juz 1. Sekarang ini juz 2. Yang kelima, menyentuh farjinya manusia dengan dalamnya telapak tangan, baik punya sendiri ataupun punya orang. Kita menyentuh punya sendiri farji kita, maka hukum wudhu kita batal. Atau kita menyentuh kubulnya orang lain dengan telapak tangan, dalamnya telapak tangan, maka hukumnya juga batal. Ma makruhatul wudu'i, apa makruh-makruhnya wudu? Makruh-makruhnya wudu, al-israfu fil ma'i wa al-israfu fil ma'i wa takallumu bi ghairi dzikri wal isti'anatu alaihi bi akhirah. Al-israfu ialah boros, bil ma'i, fil ma'i, di dalam air, wa takallumi, dan berbicara, bi ghairi dzikri, tidak lainnya zikir, dengan tidak lainnya zikir, wal isti'anatu, dan meminta tolong, alaihi, atas wudu, bi akhirah, dengan yang lain. Artinya makruh orang yang berwudu ketika memboros air. Ketika kita berwudu tapi boros kepada air, maka hukumnya makruh. Dan berbicara kepada teman yang berbicara atau teleponan saat kita berwudu selain dari bacaan zikir, maka hukumnya makruh. Dan meminta tolong kepada orang yang lain
ibaratkan saya tolong basuhkan ini, basuhkan itu, seumpama basuhkan apa yang jadi fardu-fardunya wudu, maka hukumnya makruh. Malladzi yahrumu ala muhdisi hadatsan aw asgharan. Malladzi yahrumu ala muhdisi hadatsan asghara. Malladzi yahrumu, apa yang haram, alal muhdisi, atas orang yang hadas, hadasan, kepada hadas asgharah, yang kecil. Jawab, yahrumu alaih. Yahrumu haram, artinya alaihi, atas orang yang mempunyai hadas kecil, as-salatu, yang pertama salat, wa tawafu, dan yang kedua tawaf, wa mashul mushafi wa hamluhu, wa mashul mushafi, yang ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Haram bagi orang yang tidak mempunyai wudu itu yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.